Baik rekan-rekan semuanya yang ada di mana saja berada, saya akan memper-narasikan tentang apa? Dampak negatif dan dampak positif dari HP. HP atau ponsel telah menjadi salah satu alat teknologi yang paling canggih dan penting dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Pertama, komunikasi cepat dan mudah. HP ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan siapa saja, di mana saja melalui telepon, pesan teks atau aplikasi berbasis internet. Sumber informasi dengan akses internet, ya. Jadi HP menjadi pintu ke informasi global, mulai dari berita, pendidikan hingga hiburan, dan semua orang ya seakan-akan saat ini tidak bisa lepas dari HP. Bahkan ada ibu-ibu yang mau menerima telepon atau mau ngetik sesuatu, rela berhenti di tengah-tengah jalan sehingga mobilnya atau sepedanya itu diangkat sama orang yang ada di belakangnya. Luar biasa banget ya. Jadi hebat. Fungsi multifungsi ya. HP tidak hanya untuk komunikasi tetapi juga sebagai kamera ya, alat navigasi, pusat hiburan, dompet digital, bahkan alat kerja ya, seperti email dan dokumen. Menyimpan duit di sana ada ya, rekening apa aja bisa masuk di situ ya. Konektivitas global ya, itu hebatnya lagi sebagai apa? Konektivitas global. Media sosial di HP menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, memperluas jaringan pertemanan dan bisnis. Gampang Anda bisa bisnis online ya, menghantarkan barang lewat pesanan di online itu dan lain sebagainya. HP memungkinkan transaksi ya, transaksi keuangan seperti bayar online, transfer uang dan belanja dengan mudah. Aplikasi pembelajaran, banyak kursus online atau konten edukasi, membuat HP ya alat yang sangat hebat untuk belajar apa aja ya. Namun di balik kehebatannya, HP juga bisa menyebabkan kecanduan yang membawa dampak negatif. Penggunaan berlebihan membuat seseorang sulit fokus pada pekerjaan ya atau aktivitas penting ya, jadi sulit fokus karena kadang terganggu oleh notifikasi atau media sosial. Kecanduan HP dapat meningkatkan stres, kecemasan dan perasaan kesepian, terutama akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah, dikit-dikit HP, sholat HP, habis sholat main HP ya, mengalahkan keris zaman dulu ya. Zaman dulu begitu, keris. Sekarang tidak bisa lepas dari HP. Tak bisa lepas dari HP. Dan dampak lagi dari kecanduan HP ini, postur tubuh yang buruk ya, gangguan mata, kadang mata kering atau kelelahan dan gangguan tidur sering terjadi akibat terlalu lama menggunakan HP. Anak saya malam-malam kalau nggak HP-an katanya nggak bisa tidur, justru karena HP di samping kita juga mengganggu kesehatan, juga mengganggu tidur kita, seperti itu. Akhirnya subuh nggak sampai subuh ya, seperti itu karena HP. Mau tidur, mau bobo, HP-an sampai pukul 2, pukul 3, sampai pukul 3 kadang. Sampai pagi kadang, seperti itu. Orang-orang yang kecanduan HP cenderung lebih banyak berinteraksi dengan layar daripada orang-orang di sekitarnya. Kadang orang tuanya ngomong, anaknya sambil lihat HP, ya, tidak peduli terkadang. Orang tua datang biasanya salim, atau bisa saja salim, tapi setelah salim langsung main
HP lagi, seperti itu ya. Sehingga mengurangi kualitas hubungan sosial. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk scrolling media sosial, bermain game atau menonton video tanpa tujuan-tujuan produktif. Ya, insya Allah kalau menonton videonya Mr. Ali ini produktif ya, mudah-mudahan demikian. Selanjutnya, akses mudah ke belanja online atau game dengan pembelian dalam aplikasi dapat membuat seseorang menjadi boros. Sebenarnya ada sih solusinya ya. Cara mengelola penggunaan HP, nah ini agak terang. Tetapkan waktu khusus untuk menggunakan HP. Matikan notifikasi aplikasi yang tidak penting. Gunakan aplikasi pengelola waktu untuk memonitor durasi penggunaan HP. Ini salah satu caranya. Anda punya cara-cara tersendiri ya, agar tidak terlalu bergantung dengan HP. Luangkan waktu untuk aktivitas tanpa HP, seperti membaca buku, berolahraga, seperti itu ya. Bangun kebiasaan untuk apa? Berinteraksi langsung dengan orang sekitar ya. HP memang alat yang luar biasa, tetapi penggunaannya harus bijak agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ya. Jadi bagaimana mengantisipasi dampak negatif HP ini? Yaitu caranya batasi waktu penggunaan ya, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan itu tadi. Prioritaskan aktivitas dunia nyata. Gunakan HP untuk hal-hal positif, bekerja, belajar misalnya ya. Meningkatkan keterampilan ya, seperti aplikasi pendidikan, pengelolaan waktu, dan meditasi atau lain sebagainya ya. Hindari penggunaan HP sebelum bobo atau sebelum tidur. Kurangi paparan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena biar enak tidurnya, seperti itu. Karena cahaya biru itu dapat mengganggu kualitas tidur Anda ya. Gunakan mode malam, night mode, atau filter cahaya biru jika harus menggunakan HP di malam hari. Pelajari terus dampak buruk dari penggunaan HP yang berlebihan, termasuk risiko privasi, kecanduan, dan pengaruh media sosial ya. Amankan privasi dan data ya. Ikuti detox digital. Jadi bukan hanya detox rehabilitasi, itu enggak ya, detox di kesehatan enggak, ini juga kesehatan juga. Sesekali lakukan ini dengan tidak menggunakan HP selama 1 hari full ya, atau di akhir pekan, untuk mengurangi ketergantungan terhadap HP ya. Oke. Kalau orang tidak menggunakan HP itu sebenarnya ya fisik juga lebih kuat ya. Jadi makanya detox itu minimal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya. Justru memberikan manfaat tertentu bagi kesehatan fisik ya. Itu seperti itu. Luar biasa banget. Ada senamnya sebenarnya, atau gerakan sederhana. Yang penting olahraga lah sebenarnya, seperti itu. Gerakan jari ya, kretek-kretek misalnya. Tek-tek-tek ya, ditablukkan atau ditarungkan jari-jari kita ya, seperti itu. Dan senam untuk leher ya, misalnya seperti ini ya, duduk tegak lalu miringkan kepala ke kanan misalnya, mendekati bahu, tahan 10 detik seperti itu, atau seperti ini, itu seperti itu. Gerakan melihat ke atas, dongakkan gini ya, selama sekian detik ya, untuk meregangkan leher depan seperti itu ya. Putar leher ya, diputar seperti itu ya, atau searah jarum seperti itu ya. Senam untuk bahu ya, angkat kedua bahu ke arah telinga, tahan ya, itu seperti itu ya. Lepaskan, ulangi 10 kali.
Cing, 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 cing. Misalnya seperti itu ya. Ada juga pose peregangan punggung, cat cow pose. Dalam posisi merangkak, lengkungan punggung ke atas seperti kucing ya. Lalu ke bawah. Itu memang senamnya. Atau senam apa aja, pokoknya yang penting senam ya. Senam jari dan pergelangan tangan, meremas dan melepas, genggam tangan sekuat mungkin ya. Lalu lepaskan sambil meregangkan jari-jari. Nah, seperti itu ya. Peregangan untuk mata. Setiap 20 menit alihkan pandangan dari HP. Ya, seperti memandang sana dan sebagainya. Seperti itu. Lihat objek sejauh misal 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Seperti itu ya. 20 detik kita melihat ke arah yang lain. Ada pijat mata. Iya. Nah, pijat ya. Sekitar mata misalnya perlahan dengan ujung jari seperti itu ya. Melihat ke arah yang jauh, fokuskan pandangan ke objek yang jauh. Ya, ini usaha ikhtiar. Ada pose peregangan samping, berdiri tegak, rentangkan satu tangan ke atas lalu miringkan tubuh. Ya, misalnya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Gunakan HP di ketinggian mata. Jadi sebenarnya ini kurang sama lah. Ya, agak tinggi sedikit ya, seperti itu ya. Hindari mendudukkan kepala terlalu lama dengan mengangkat HP sejajar mata ya. Istirahat 30 menit, ambil waktu untuk berdiri, berjalan atau melakukan peregangan sederhana setiap jam. Gunakan aksesoris seperti phone stand atau keyboard tambahan untuk mengurangi beban pada tangan dan leher ya. Gitu ya. Tidur di samping HP kok tadi? Kalau bisa jangan. Karena bisa berisiko ya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus, terutama karena faktor misalnya ya. Radiasi elektromagnetik itu faktor yang tidak diperbolehkan ya. HP memancarkan radiasi elektromagnetik atau EMF meskipun pada tingkat rendah, terutama saat terhubung dengan jaringan seluler atau WiFi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap radiasi EMF atau apa tadi? Radiasi elektromagnetik ya. Itu biasa atau bisa berpotensi mempengaruhi kualitas bobok. Bobok terganggu. Risiko bagi kesehatan jangka panjang. Meskipun bukti ilmiah lebih lanjut masih perlu diperlukan. Caranya ya, jika khawatir jauhkan HP saat tidur atau matikan fungsi data dan WiFi sebelum tidur. Matikan fungsi datanya atau fungsi WiFi. Jadi nggak ada WiFi, nggak ada pakai data seperti itu pada saat mau tidur. Cahaya biru tadi mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Cahaya biru dari layar, ya dari layar apa HP, dapat membuat Anda terjaga lebih lama, mengurangi kualitas tidur. Jadi sulit tidur ya, yang menyebabkan insomnia. Hindari menggunakan HP 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Atau aktifkan night mode pada HP yang dapat mengurangi cahaya biru. Kebisingan dan gangguan tidur. Itu HP yang terletak di samping tempat tidur sering mengganggu tidur karena notifikasi panggilan atau pesan yang masuk. Suara-suara ini bisa membangunkan Anda atau mengganggu tidur nyenyak Anda. Matikan suara HP. Memiliki HP di samping tempat tidur bisa membuat Anda tergoda untuk mengecek media sosial, pesan, atau email secara berlebihan yang dapat mempengaruhi kualitas pupuk dan kesehatan mental. Ya, jauhkan. Meskipun jarang ya, ini risiko kebakaran. Ada kasus di mana ponsel yang dicolokkan untuk mengisi daya dapat
mengalami kegagalan perangkat atau kebakaran. Tidur dengan HP yang sedang mengisi daya di dekat tubuh dapat meningkatkan risiko ini. Solusinya, hindari menaruh HP di tempat tidur atau mengisi daya pada saat tidur, seperti itu ya. Jadi letakkan HP di jauh dari tempat tidur, gunakan mode airplane atau don't disturb, atur pengaturan layar, pakai night mode, perhatikan kualitas tidur ya, dan rutinitas tidur yang konsisten untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Begitu rekan-rekan semua, ada plus minusnya ya. Silakan yang plus kelebihannya Anda raih ya. Kemudian ya dampak negatifnya Anda juga bisa menghindari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.